Kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita diberi kesempatan untuk beribadah kembali dan kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Bapak Ibu, kita sama-sama membuka Alkitab di dalam Hakim-Hakim pasal 6. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 24. Cukup panjang Bapak Ibu pembacaan kita pagi hari ini, supaya Bapak Ibu tidak nganggur. Kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Saya membaca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayatnya yang genap. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 24. Begini firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jawab Gideon kepadanya, "Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku." Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati." Lalu dia memberikan kesaksian Tuhan dan mengenainya Tuhan itu keselamatan. Niscaya itu masih ada sampai sekarang. Amin. Bapak Ibu, kalau kita melihat teks firman Tuhan ini adalah sebuah perjalanan hidup bangsa Israel.
Dan perjalanan yang menyakitkan salah satu di dalam teks ini, di mana Tuhan membangkitkan orang Midian untuk menindas bangsa Israel. Kalau kita membaca itu 7 tahun lamanya. Setiap bangsa Israel itu menanam gandum. Itu orang Midian itu datang untuk membasmi. Tetapi yang harus kita belajar di sini, di mana di sini ada Jehovah Shalom. Bapak Ibu, kalau kita membaca itu ayat 24, sebenarnya kalau kita membaca dalam bahasa aslinya dan juga versi lain, baik NIV, baik itu King James Version dan juga baik terjemahan sehari-hari, bukan menggunakan kata keselamatan, tidak. Tetapi di situ dipakai adalah Jehovah Shalom. Di situ ditulis adalah Tuhan itu damai. Tuhan itu adalah sejahtera. Di dalam pasal 11 ayat 24. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya, sebutan Jehovah Shalom pertama kali muncul di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 24. Kalau kita melihat semua, pada waktu Gideon mendirikan mesbah bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu damai. Tapi kalau ditulis di dalam terjemahan baru, itu adalah Tuhan itu keselamatan. Tapi kalau Bapak Ibu nanti coba pelajari, kenapa sebenarnya beda? Rupanya di situ Bapak Ibu bukan beda. Memang damai itu sebenarnya salah satunya itu memulihkan. Salah satunya adalah membuat keadaan utuh. Maka keselamatan itu adalah utuh. Maka ditulis bukan berbeda versi, tetapi hanya bahasanya saja. Bapak Ibu yang harus kita perhatikan, tentu Bapak Ibu sudah tahu arti apa namanya itu Jehovah Shalom. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, di dalam teks ini, mengapa Gideon memanggil nama Tuhan dan menamai tempat yang dibangunnya mesbah itu adalah Jehovah Shalom? Itu yang menjadi pertanyaan. Tentu harus kita begini, setiap sesuatu yang terjadi, ada yang melatar belakanginya Bapak Ibu. Tidak gampang. Nah, ayat 24 Bapak Ibu, cukup jelas di sini. Inilah yang dimaksud oleh Gideon. Pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk melawan orang Midian. Tetapi dia minta satu tanda. Tanda itu apakah betul itu adalah Tuhan. Dan betul Tuhan akan menyertai dia. Tapi firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan memberikan tanda-tanda. Tapi ketika diberikan tanda-tanda, cukup jelas ayat 21 dan juga ayat 22. Disinilah awal mulanya di mana Gideon itu memberikan dan mendirikan mesbah dan memberi nama-namanya itu. Tuhan itu damai. Bapak Ibu, saya membaca ayatnya yang 21 dan juga 22. Boleh kita simak teks ini, cukup bagus Bapak. 21 firman, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Ayat 22. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Bapak Ibu, inilah awal mulanya. Kenapa kalau kita membaca Keluaran pasal 19 ayat 21, pasal 33 ayat 20 sampai 23, firman Tuhan berkata kepada Musa apa? Tidak ada seorang pun yang bertahan hidup kalau engkau memandang wajahku. Tidak ada orang yang hidup ketika kita melihat wajah Tuhan, artinya pasti mati. Tapi inilah yang dimaksud oleh Gideon ketika dia bertemu wajah dengan Tuhan, malaikat Tuhan, dia berkata, celakalah aku. Ketika dia berkata celakalah aku, yang dia pikirkan apa Bapak Ibu? Yang dia pikirkan adalah mati. Itu firman Tuhan berkata. Maka timbullah kegelisahan, timbullah ketakutan, timbullah kekacauan. Aku mati, celakalah aku. Kenapa?
Gideon hafal betul Taurat Tuhan. Gideon tahu betul apa yang pernah Tuhan firmankan kepada nenek moyangnya. Tentang siapapun yang melihat wajah Tuhan, pasti akan mati. Bapak Ibu boleh membaca Keluaran pasal 33 ayat 20 Bapak Ibu. Ya. Saya minta salah satu. Kalau boleh ditayangkan apa itu di atas. Bagaimana orang yang melihat wajah Tuhan. Keluaran pasal 33 ayat 20 dan 21 Bapak Ibu. Ini ayat 20. Lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ini cukup jelas dihafal oleh Gideon. Sehingga ketika dia melihat wajah Tuhan, malaikat Tuhan, dia ketakutan. Dia berkata, celakalah aku. Itu di ayat yang kita baca tadi di dalam Hakim-Hakim itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya pandangan seperti begitu Bapak Ibu, coba Bapak Ibu berpikir begini, teman-teman. Ya, kalau teman-teman mendengar firman Tuhan dan posisi seperti Gideon, apa yang ada di dalam hati teman-teman? Kalau teman-teman mau mati, ketakutan pasti. Yang ada adalah kegelisahan, udah pasti. Tetapi di tengah kegelisahan itu, di tengah ketakutan itu, firman Tuhan datang kembali kepada Gideon. Ayat 23 firman Tuhan berkata Bapak, ini yang membuat Gideon nanti mendirikan mesbah Tuhan. Dan dia menamai mesbah Tuhan itu adalah damai. Tuhan itu adalah damai. Ayat 23. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, janganlah takut, engkau tidak akan mati. Kalau kita lihat bahasa aslinya Bapak Ibu, bukan selamatlah engkau. Firman Tuhan berkata, kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, baik di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, damai sejahtera bagimu, jangan takut, karena engkau tidak akan binasa. Dia tadi yang mau mati, karena udah dilihatnya wajah Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, damai sejahtera ada atasmu, engkau tidak akan celaka. Jangan takut. Disitulah mulai Gideon. Di ayat 24, mendirikan mesbah bagi Tuhan, dan menamainya apa? Tuhan itu adalah damai. Jehovah Shalom. Apa artinya Bapak Ibu? Apa yang kita pahami di tengah-tengah kekacauan? Itu kalau kita lihat posisi Gideon itu, dua kekacauan dalam dirinya. Yang pertama adalah dia akan mati karena melihat wajah Tuhan. Yang kedua, ketakutannya orang Midian ada di sampingnya. Udah berkeliaran firman Tuhan, dia sembunyi. Karena itu akan memerangi dan membunuh mereka. Ketakutan, kegelisahan. Tetapi Tuhan berkata, damai ada atasmu, jangan takut. Engkau selamat, tidak akan binasa. Sehingga Gideon mendirikan mesbah dan menamai dia adalah Tuhan itu damai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hanya orang yang sedang kacau pikirannya, yang mengalami kegelisahan, yang membutuhkan namanya damai. Hanya orang sakit yang menghargai namanya kesembuhan. Dan hanya orang lapar yang menghargainya namanya itu adalah makanan. Ketika di saat dia dalam kekacauan, gelisah, dia menghargai firman Tuhan itu. Dan dia mendirikan satu bukti, itu adalah ayat 24. Dan dia menulis sebagai nama adalah Tuhan itu damai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Next. Disinilah kita belajar. Oh, maaf, coba kembali. Ya. Kita belajar apa itu namanya shalom, damai itu. Bapak Ibu, kalau apa itu damai sejahtera sudah disampaikan oleh Ibu tadi, kita sampaikan damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera, sejahtera. Shalom itu sebenarnya Bapak Ibu ini artinya, kalau kita melihat di dalam Ibrani, dia memang menggunakan itu kata shalom, dan juga di dalam Yunani itu menggunakan kata irene, artinya damai, aman,
sehat, tenang, tidak terluka. Tapi kalau kita lihat di dalam teks yang dimaksud oleh yang dipahami oleh apa itu tadi, Gideon itu tadi, betul-betul dia aman, betul-betul dia damai ketika dia mendengar firman Tuhan bahwa engkau akan selamat. Langsung dia bilang, oh puji Tuhan, saya tidak jadi mati. Dan itu sebenarnya yang membuat dia menyebut adalah Tuhan itu damai. Karena artinya seperti begitu. Kalau kita melihat ini Bapak Ibu, maka kita harus memahami kenapa Gideon memanggil nama Tuhan itu adalah sebagai Jehovah Shalom. Karena Tuhan memberikan kelegaan dan damai di hati Gideon. Bapak Ibu, pernah mengalami namanya sumpek, pernah mengalami namanya gelisah. Kebanyakan orang yang mengalami itu adalah orang-orang, ya kita ini Bapak Ibu, orang yang bekerja. Coba Bapak Ibu bilang sama suami, sama istri ketika dalam banyak pekerjaan, pikiran udah sumpah gelisah. Ayo Pak, ayo kita refreshing dulu. Untuk apa? Supaya hatiku tenang, hatiku damai. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Saya percaya ketika kita melakukan itu, hati kita memang tenang. Ya, waktu saya pergi juga di Tretes itu, saya tenang. Tapi pulang dari sana, ada lagi yang dipikirkan, tapi di sana happy. Artinya begini Bapak Ibu, damai itu yang diberikan oleh dunia ada, ketenangan yang diberikan oleh dunia ada, tetapi itu adalah hanya sesaat. Kalau ditanya kenapa sama saya, kenapa sesaat? Karena ketika kita datang ke sana, dan itu mungkin tempat itu memberikan kedamaian, ketenangan. Tapi kan tempat itu nggak bisa kita bawa. Dan tempat itu nggak bisa ngikut kita. Sehingga ketika kita kembali di tempat kita, itu lagi, pekerjaan itu lagi akan muncul. Dan itu membuat lagi kita sumpet lagi Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga dia bilang adalah dia sumber damai, dia raja damai. Kenapa? Karena itu dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika kita melekat dengan dia, maupun ke Jakarta dia tetap ada bersama dengan Bapak Ibu. Sehingga damai itu ada tetap sama Bapak Ibu. Bukan seperti tempat tadi, kecuali kalau beli Tretesnya bawa ke Surabaya, tinggal di situ, oke lah kamu tenang-tenang aja di situ. Kan begitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak percaya lakukan ini. Kalau Bapak Ibu lagi sumpah, besok itu refreshing. Pulang, percaya sama saya. Pasti kalau kembali lagi di Surabaya, ingat lagi banyak lagi. Ya enggak? Iya. Damai yang ditawarkan oleh dunia itu adalah sangat sesaat. Inilah yang membuat Gideon mendirikan, dia bilang gini, betul-betul saya aman. Betul-betul saya apa itu tidak terluka. Nyawaku tidak diambil oleh Tuhan. Tuhan berjanji, aku akan menyelamatkan engkau. Tuhan berjanji, aku akan memberikan damai atasmu. Maka Bapak Ibu, pertama kali nama Tuhan itu dipanggil Jehovah Shalom itu di Gideon, di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 24. Saya sudah periksa semua. Dan ketika saya tahu, oh rupanya Gideon, kenapa seperti begini kata-katanya? Rupanya dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan itulah yang membuat dia tenang. Itu yang membuat dia tenang Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kata menyelamatkan bisa aja dipakai oleh siapa namanya itu Gideon di dalam teks ini. Itu adalah Jehovah Jireh. Allah telah membebaskan saya dari kecelakaan. Dia tidak menggunakan itu Bapak Ibu. Coba dicek. Ya kan? Dia sudah menyelamatkan. Bukan. Dia nggak menggunakan itu. Bukan bebas dia dari kematian. Tetapi betul-betul dibebaskan. Dan dia memperoleh damai. Sehingga dia tidak celaka sama sekali. Kalau Bapak Ibu kita lihat. Kalau menggunakan kata Jehovah Jireh. Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ya kan? Sesudah dibebaskan. Apakah mereka mengalami lagi apa? Pergumulan lagi, tantangan lagi? Iya masih. Itu tidak membuat tenang, hanya bebas di situ, ada lagi dibebaskan. Tetapi yang digunakan di situ, karena kata kematian tadi itu celakalah aku, memang betul-betul itu dia tidak mati dan dia tidak terluka, dia aman. Sehingga dia bilang, Tuhan itu adalah damai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus.
banyak orang saat-saat ini itu mencari damai itu ada yang baik, ada yang tidak. Coba perhatikan Bapak Ibu, bahkan kadang-kadang anak-anak Tuhan pun kadang-kadang pergi mencari damai itu salah. Refreshing itu tidak salah Bapak Ibu, tapi itu tidak memberikan kedamaian. Tetapi ada hal-hal yang salah yang dilakukan anak-anak muda, anak-anak Tuhan. Apa Bapak Ibu? Untuk memperoleh ketenangan jiwa, mereka ke apa? Ke klub malam, mabuk. Apalagi menggunakan obat-obatan. Itu ciri-ciri untuk menenangkan jiwa dan itu sesaat. Itu kalau kita nanti baca itu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, nanti Tuhan lo tidak pernah bilang dunia ini tidak memberi damai. Tidak. Tuhan berkata sebenarnya dunia ini ada damai. Cuman beda dengan yang diberikan oleh Tuhan. Dunia bisa memberi damai. Dunia bisa memberi ketenangan. Kalau saya dulu waktu masih muda, ya saya sudah tua sekarang karena saya sudah punya anak. Iya kan? Iya Pak, kalau saya itu Pak Gembala, kalau saya dulu itu kan belum menikah, saya bilang saya muda. Sekarang ketika saya sudah punya anak, apalagi 2, udah tua Pak. Tuanya itu bukan fisiknya, boleh saja umur, tapi pikirannya sudah tua, dewasa, memikirkan kehidupan anak, bukan untuk foya-foya lagi. Dulu kalau di Nias itu, perhatikan Bapak Ibu, saya percaya orang-orang Nias itu pasti melakukan itu, rata-rata lah. Udah pulang dari deres karet, udah capek, ada namanya itu, apa itu, keyboard ya, kalau apa itu, organ seperti, ada pernikahan, di sana Bapak Ibu, kami kumpul itu sambil gantung kaki, semeja untuk santai. Kerjanya apa? Minum. Kayak dunia ini milik kami gitu loh. Ya kan? Pulang lagi orang tua marahin. Tadi udah tenang, pulang dimarahin orang tua. Disuruh lagi kerja di sawah. Sumpah lagi Bapak Ibu. Artinya begini, memang tempat di mana kita pergi, kalau kita untuk refreshing, untuk pergi cari ketenangan, pasti kita tenang untuk sementara. Tapi ketika kembali, berapa kali saya ulang? Pasti engkau mengalami namanya sumpah. Kalau Ibu Gembala pasti, kalau kembali lagi ke Surabaya, ya kalau refreshing kembali lagi di Surabaya, pergi lagi ke kantor, mengumpul lagi pasti. Ya udah itu, ya kan? Nah itu Bapak Ibu. Kita paham di sini ya, bahwa damai itu, yang dimaksud dalam teks ini itu, ada yang latar belakangnya Bapak Ibu. Kenapa? Ketika Gideon tadi mengalami keputusasaan, gelisah, tapi Tuhan tidak membunuh dia. Saya bilang itu tidak membunuh dia. Justru Tuhan berkata, damai sejahtera atas kamu. Sehingga ditulis ayat 24 itu, bahwa Tuhan itu damai. Lanjut. Lagi kita sudah bahas ini. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu. Yang ke satu lagi, ini salah nulis ini. Yang kedua sebenarnya Bapak, Yesus Kristus itu adalah Raja dan sumber damai. Kita tahu tadi bilang adalah bahwa Yehova Shalom. Kadang-kadang, Yehova Shalom. Kita pahami ketika bilang Yehova Shalom, damai sejahtera bagi. Ya kan begitu kan? Itu pandangan kita selama ini. Memang itu betul. Tetapi harus kita pahami juga, Yesus Kristus itu adalah Raja dan sumber damai. Kalau ditanya kenapa, memang teks Alkitab banyak yang menulis, hanya beberapa saya ambil. Kenapa kita bilang bahwa Yesus itu adalah Raja dan sumber damai? Yang pertama adalah melalui Yesus Kristus hidup kita dibangun kembali dan memperoleh damai sejahtera. Ini di dalam Efesus Bapak Ibu. Ini Rasul Paulus. Pertama, hubungan yang sudah rusak dengan Tuhan, ya, hubungan yang sudah retak dengan Tuhan melalui Yesus Kristus itu terbangun kembali. Dan itu akan memberikan damai. Begini Bapak Ibu, orang tidak bisa percaya dan mengenal Allah kalau bukan melalui Yesus Kristus. Dan kapan engkau menerima damai? Ketika engkau ada di dalam Yesus Kristus. Kalau ditanya sama saya, orang di sana itu fine-fine aja, damai-damai saja. Loh, damai yang dimaksud di sini dalam teks itu adalah membangun lagi kembali. Siapa yang percaya? Coba tanya di sebelah juga. Pernah jatuh dalam dosa namanya Nabi Adam dan Hawa? Mereka percaya juga. Artinya mereka percaya bahwa manusia itu sudah hancur. Tetapi mereka sedang mencari kebenaran. Tetapi kita sudah ada kebenaran di dalam Yesus Kristus. Dan itu akan membawa kita menikmati damai itu.
Kita membaca Bapak Ibu di dalam Efesus 2 ayat 14. Ini pernah saya sampaikan sebenarnya, tapi beda tema saja. Di sini, tapi di rumah doa di sana. Ya. Kita membaca Efesus pasal 2. Nah. Begini, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Lanjut, ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Sampai ayat 18. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ayat 18. Karena oleh dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Mau jadi Bapak Ibu, Bapak itu mengenal Tuhan. Kalau bukan melalui Yesus, bagaimana Bapak Ibu? Saya mau menjelaskan kepada Bapak Ibu begini. Ya. Kadang-kadang saya tanya juga kalau saya sering kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Allah itu loh banyak. Loh, kalau kita dulu lihat itu, orang Israel waktu mereka itu Ibrani ada di Mesir, mereka punya Allah, Allah yang benar. Dan juga orang Mesir juga punya Allahnya dia juga. Punya Allah. Dan juga bangsa-bangsa lain itu punya Allah. Tetapi Allah yang benar adalah Allah yang dipercaya oleh bangsa Israel. Yang menjadi pertanyaan begini Bapak Ibu. Kalau ada Allah-Allah, kalau begitu ada Allah yang benar. Dan Allah yang benar itu dari mana kita kenal dan peroleh? Hanya di dalam Yesus Bapak Ibu. Coba kalau kita ada Allah-Allah lain, kalau baca Alkitab ada, sesembah mereka ada. Tetapi itu adalah Allah yang lain. Allah yang bukan Allah yang berkuasa. Itu Allah yang diciptakan oleh manusia. Allah yang diciptakan, bukan Allah yang menciptakan. Tetapi bagaimana kita memperoleh Allah? Itu harus ada di dalam Yesus. Sehingga ketika kita percaya Yesus, saya percaya kita sudah percaya Yesus, saya percaya itu Bapak Ibu. Tetapi itu akan memulihkan hubungan kita yang sudah retak itu Bapak Ibu. Itu dibilang adalah Yesus itu sumber dan Raja damai. Dia yang memperdamaikan kita dengan Tuhan. Kalau ditanya contohnya Bapak Ibu, aduh, Kak, saya itu dalam rumah tangga pusing saya. Kenapa pusing? Istriku itu cerewet. Ya udah, nggak usah pakai cerewetnya. Loh, suamiku itu Kak, suka mukul. Ya udah, nggak usah pakai tangannya yang suka mukul. Loh, Kak saya pakai apa? Ya terserah kamu lah, cari yang kamu pakai sama dia. Loh, begini Bapak Ibu, kalau semua ditanya contohnya sama gembala, Pak, bagaimana saya untuk memperoleh damai? Harus datang beribadah kepada Tuhan. Tapi saya sudah datang, tapi saya hatiku nggak damai. Loh, maksudnya gimana damai itu bagaimana? Kalau saya ke klub malam Kak, itu lebih tenang saya. Kenapa? Karena ada yang joget-joget. Ya kan? Loh ada anak-anak Tuhan ada yang ngomong gitu Bapak Ibu. Kalau saya datang di gereja itu saya kurang damai. Ya bukan apa itu ada. Tapi ya enggak semua. Tetapi kemana ada damai? Ya kalau saya kumpul sama teman-teman. Biarpun berjam-jam. Gosipin orang. Itu damai. Kenapa? Karena dia tahu hatiku. Kalau gereja nggak tahu hatiku. Nah gitu kan. Ya pasti serba repot gitu Bapak Ibu ya. Sehingga orang kalau seperti begini agak susah rohaninya. Kenapa? Karena dia tidak mengalami apa yang dialami oleh Gideon tadi. Kenapa? Dia melupakan apa yang Tuhan kerjakan. Sama seperti apa itu orang-orang Israel. Orang Israel itu kenapa sebenarnya dalam teks yang kita baca itu Tuhan bangkitkan bangsa Midian. Mereka itu melupakan 4 hal dari Allah. Mereka lupa kepada Allah yang pertama.
bahwa Allah itu adalah Allah Jehovah Jireh yang sudah membebaskan mereka. Yang kedua yang mereka lupakan tentang Allah, bahwa Allah itu adalah Allah Jehovah Rafa yang sudah menyembuhkan mereka dari kesusahan. Apa yang ketiga yang mereka lupakan Bapak Ibu? Mereka lupa bahwa Allah itu adalah Jehovah Nisi. Kalau kita melihat di situ, Jehovah Nisi, bahwa mereka itu adalah sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Dan yang dilupakan mereka, yang keempat adalah mereka itu melupakan bahwa Tuhan itu adalah Jehovah Emkadesia, kalau nggak salah. Itu yang sudah menguduskan mereka. Sehingga mereka menyembah Baal lain. Mereka menyembah Allah lain. Sehingga Tuhan bangkitkan orang Midian. Itu aplikasi ini dalam hidup kita Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan sudah tolong kita. Iya kan? Tuhan sudah berkati kita. Tetapi kita lupa berkat Tuhan itu. Saya melihat dalam diriku Bapak Ibu. Kita lebih banyak melupakan berkat atau kesedihan. Lebih banyak ingat Bapak Ibu, berkat atau kesedihan. Jujur aja Bapak Ibu, lebih banyak apa? Kita lebih banyak ingat berkat atau kesedihan. Oh, kesedihan, kesusahan sama aja, betul. Bapak Ibu. Waduh, kok keadaanku seperti begini. Tapi kemarin Tuhan udah tolong dia. Ya kan? Kenapa seperti itu? Dan ini memang natur manusia. Tapi kadang-kadang ketika kita melupakan Tuhan. Tapi ya kita berdoalah. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Jangan seperti, kalau Tuhan buat seperti orang Israel. Bapak Ibu, cukup kejam apa yang dilakukan oleh orang Midian. 7 tahun. Dan ini bukan terjadi karena orang Midian. Tapi memang firman Tuhan berkata, Tuhan menggerakkan orang Midian. Maaf kata kalau saya bilang begini. Tuhan itu bukan hanya memberikan damai. Tetapi Tuhan itu juga akan memberikan kegelisahan dan ketakutan kepada kita. Ketika kita sudah mulai melenceng dan melupakan dia. Loh, kalau ditanya, loh kok begitu Tuhannya? Firman Tuhan berkata, ketika mereka melupakan Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan? Tuhan membangkitkan musuh untuk menghajar mereka. Nggak enak. Saya nggak takut-takutin loh Bapak Ibu ya. Iya, itu firman Tuhan yang berkata. Tetapi Bapak Ibu, sekalipun Tuhan bangkitkan musuh, tetapi Tuhan itu juga tetap bangkitkan orang yang bisa menolong umatnya untuk membasmi musuh itu. Amin. Itu yang kita lihat. Boleh kita alami masalah. Saya juga mengalami masalah. Ya. Masalah paling saya pusingkan dalam hidup saya itu hanya satu Bapak. Ketika besok dibilang jatuh tempo saya nggak memegang uang. Itu masalah paling susah dalam hidupku. Iya. Kalau dibilang besok jatuh tempo, tapi saya belum memegang uang Bapak Ibu. Bagaimana coba? Iya, itu masalah dalam hidup paling repot dalam hidup saya. Kenapa? Pernah saya alami Bapak Ibu. Iya. Apa yang terjadi? Pernah saya alami. Ya. Mudah-mudahan saya nggak alami ke depan dan seterusnya. Amin ya. Ya, masalah itu boleh kita alami, tapi jangan ketika saya Bapak Ibu tidak ada jalan keluar. HP ku tak gadaikan. Habis itu, besoknya saya ditelepon Pak Gunawan waktu itu. Enggak diangkat. Oh, pelayanan di Simemi pelayanan. Kami Jumat, dia marah-marahin saya. Kamu nggak bisa dihubung kayak orang sibuk aja. Saya nggak cerita bahwa HP ku sudah masuk gadai. Iya. Bagaimana? Karena geli saya kira nggak ada kan. Udah jatuh tempo yang nggak bisa bayar apapun. Itu saya bilang tadi itu yang paling saya takutkan dalam hidupku ketika ada penagihan besok jatuh tempo tapi tidak ada uang di tanganku. Dan itu membuat kita gelisah. Sebenarnya kasus-kasus ini Bapak Ibu udah dialami oleh Gideon. Kalau kita kasus seperti begitu, kalau Gideon dia akan mati. Tetapi dia tidak mati. Kenapa? Ditolong oleh Tuhan. Itu bagian B Bapak Ibu. Kenapa dibilang Yesus Kristus adalah Raja dan sumber damai? Melalui Yesus Kristus hubungan kita dengan sesama tubuh Kristus menjadi baik. Itu Bapak Ibu heran saya. Kalau sesama anak Tuhan itu saling gigit. Iya, kalau kita membaca Lukas pasal 2 ayat 14 itu, kelahiran Yesus itu membawa damai di antara manusia.
Dan itu kalau kita membaca juga, ini Efesus 2, 13-19 itu sebenarnya anak-anak Tuhan, tubuh Kristus itu bersatu. Satu. Tapi kenapa anak-anak Tuhan saling gigit? Saling gigit, coba. Kenapa Bapak Ibu? Baru saya perhatikan ya, waktu ada kemarin itu ada bahasa roh itu Bapak Ibu ya. Yang di Kupang itu, ya saya nggak tahu siapa pastor, saya nggak sebutkan namanya. Itu kan semua itu kan di media sosial itu kan jelek-jelekan satu sama lain. Ya kan? Jelekan Bapak Ibu ya. Sebenarnya ya apa yang dilakukan itu kurang tepat. Ya. Yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini contohnya begitu ya. Tetapi yang kita nggak boleh saling gigit lah, kita mendoakan aja dia lah. Ya kan? Ada yang bilang begini, nanti kalau jemaatku terpengaruh bagaimana? Ya itu lagu namu Pak Pendeta, setiap minggu ya sampaikan firman Tuhan. Nah jemaatmu kalau apa itu bilang sama dia, enggak benar itu. Enggak perlu kamu apa itu. Kan begitu Bapak Ibu. Saling menggigit. Tapi enggak ada kedamaian. Saya mau tanya, ketika dibuat begitu, sakit hati enggak? Oh iya sakit hati. Saya percaya Bapak Ibu, hamba Tuhan itu karena ratusan hamba Tuhan akan hajar dia sakit hati. Pasti dia bilang, iya pasti Bapak Ibu, sekalipun dia pendeta apapun pasti sakit hati. Secara manusia saya percaya juga, kalau Pak Gembala dibuat kayak begitu juga, dia sakit hati sekalipun nggak ditunjukkan. Dia bilang di depan gembala, tetapi hatinya hancur Bapak Ibu. Karena dia dibully. Iya pernah saya dibully juga Bapak Ibu. Kamu pendek, pesek, ya kan? Kok kakak kamu tinggi? Iya. Pernah juga jangankan saudaraku pernah bilang, jangan-jangan kamu itu bukan anak papa. Ini bercanda dia. Sampai saya menangis, ya waktu kecil. Dibully oleh saudara sendiri. Itu bercanda, tapi hatiku apa itu? Sampai saya bilang sama, itu kakak saya tadi begitu. Sakit hati Bapak Ibu. Dibully, ya kan? Kalau dibuat kayak begitu, itu namanya saling menggigit. Sementara damai yang dimaksud, ketika orang percaya kepada Kristus, sesama tubuh Kristus itu harus damai. Kenapa? Karena ada Yesus Kristus, menerima satu sama lain Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu harus tahu karakter saya, dan juga harus tahu juga karakter Pak Gembala dan teman-teman. Kenapa? Karakter itu kadang-kadang membuat kita kecewa. Oh, kata saya melihat begini, oh orang ini karakternya begini, ya udah begitu karakternya, artinya saya nggak perlu tersinggung. Sekalipun dia anak Tuhan, ya itu melalui Yesus hubungan kita dengan sesama tubuh Kristus menjadi baik. Tetapi kalau tidak menjadi baik, tapi saya sudah percaya kepada Kristus, apakah Kristus bukan sumber damai? Apakah dia selalu percaya? Bukan Bapak Ibu. Itu adalah manusiawi. Karena selama kita ini masih menggunakan tubuh ini Bapak Ibu. Rasul Paulus berkata, apa? Roh itu lemah katanya. Daging itu kuat. Gimana bahasanya itu? Iya. Roh penurut tapi daging lemah. Memang roh kita waduh enggak. Tetapi daging ini, kok begitu dia? Ini Bapak Ibu, sebenarnya bukan karena Kristus, tapi karena orangnya. Yang terakhir Bapak Ibu, ini kalau yang terakhir ini udah mantap ya. Kalau terakhir itu udah mantap, cepat pulang karena saya sudah lapar kan begitu ya. Nah ini Bapak yang saya bilang tadi, damai dari dunia bersifat sesaat dan damai dari Tuhan bersifat kekal. Saya tadi itu Bapak Ibu banyak membaca artikel-artikel membahas ini. Karena saya tidak pernah sesaat dan kekal. Saya tidak menemukannya. Tetapi ketika saya bahas apa yang dimaksud oleh Tuhan, ya Tuhan memberikan hikmat saya dalam sekejap itu. Karena dari waktu dikasih tema itu saya baca-baca, Bapak. Saya baca semua pasal ini, saya baca pasal ini tentang damai. Tetapi saya menemukan Bapak Ibu, rupanya Tuhan tidak pernah menghilangkan damai yang diberikan oleh manusia. Catat ini Bapak Ibu ya. Jangan pernah kalau ada pendeta menyebut, tidak ada damai di dalam dunia. Pendeta itu salah. Tidak Alkitabiah. Yang Alkitabiah, damai itu ada di bumi ini.
Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita membaca, saya membaca itu Yohanes 14 ya. Ini Tuhan Yesus yang berkata, bukan saya. Yohanes 14 ayat 27. Ini yang saya singgung tadi. Yohanes 14 ayat 27. Oke, begini firman Tuhan. Coba kita perhatikan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau begitu Tuhan berkata begini, apa yang ku berikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Kalau begitu di dunia juga ada damai. Di dalam dunia juga ada ketenangan Bapak Ibu. Tuhan tidak menghilangkan itu. Salah satunya ketika kita pergi tadi lagi sibuk, lagi capek, pengen refreshing. Kita mencari ketenangan. Itu udah ketenangan. Itu udah damai. Tapi itu adalah beda yang diberikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena damai yang diberikan oleh Tuhan itu Bapak Ibu punya kuasa. Kalau ditanya sama saya, kuasa apa? Begini, ketika engkau dimanapun berada, ya, mau engkau ke luar negeri, mau kamu ke bawah laut, mau Tuhan itu ada. Dan kuasa Tuhan itu ada. Dan itu menyertai engkau. Dan itu yang memberi damai Bapak Ibu. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara damai yang diberikan oleh dunia. Ketika saya diajak oleh Pak Gembala, ayo kita pergi ke Singapura. Pulang ke Singapura hanya sebatas itu Bapak. Hanya waktu itu, itulah sesaat. Itu balik ke Surabaya. Saya nggak bawa Singapura itu. Tetapi Tuhan itu ada terus bersama kita dan menyertai kita. Itu dia bilang sebenarnya. Jangan gelisah hatimu. Itu saya bilang tadi. Orang yang gelisah hatinya. Orang yang sedang mengalami kegalauan, itulah orang yang menghargai damai. Ya. Itulah orang yang menghargai damai. Saya tahu saat-saat ini Bapak Ibu, ya mudah-mudahan hanya saya menjalani hidup saat ini berat. Ya, berat. Kalau ditanya apa beratnya? Oh banyak. Bukannya masalah ekonomi, sosialnya. Itu anaknya. Sekarang itu mengurus anak beda seperti kami dulu. Kalau kami di Nias itu dulu, kalau bapakku itu dia ada tamu, kalau di ruang tamu itu nggak pernah kami lewat di depan itu Bapak Ibu, pasti kami lewat belakang. Anak-anak sekarang ada tamu pun itu di depan tamu itu apa dia ribut apa nggak peduli dia. Sekarang itu berat Bapak Ibu. Nggak, anak-anak sekarang anakku sendiri. Sekalipun berdoa ya, kalau berdoa dia yang duluan berdoa, Pak saya yang mimpin doa. Tapi kalau ada tamu, kapan hari itu saya dikunjungi oleh salah satu gembala di Surabaya ini, gembala JKI datang ke tempat saya. Dia mau melihat tempat saya, katanya, oh datang Pak saya tinggal di kos. Lagi bicara-bicara Bapak Ibu. Anak saya itu apa yang dilakukan itu, anak kecil itu Bapak. Dia dorong kursi itu. Kenapa pendetanya? Saya minta maaf. Pendetanya bilang begini, enggak apa-apa anak-anak. Itulah Bapak Ibu, saya udah tegur jangan. Tapi kalau kita dulu, coba Bapak Ibu, saya aja dulu, kalau ada tamu itu, jangankan lewat di ruang tamu itu harus lewat belakang. Kenapa? Takut sama orang tua. Tapi itu saya bilang beban hidup sekarang itu berat. Dan beban itu Bapak Ibu bisa membuat kita stres. Ya, bisa membuat kita gelisah, takut. Tetapi orang yang datang mendekat kepada Tuhan pasti akan memperoleh kedamaian. Kedamaian yang saya maksud di sini Bapak, tidak paten diberikan damai ya. Saya bilang begini aja, jangan bilang nanti oh saya udah memperoleh damai. Ya, tidak paten Bapak Ibu, tidak. Ketika engkau memperoleh, saya udah dekat Tuhan, saya udah menyembah Tuhan. Tapi kenapa saya pulang ke rumah, kok saya mengalami hal ini? Itu manusiawi Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu punya pikiran, selama nyawa Bapak Ibu masih dalam tubuh ini, kadang-kadang kita itu mengalami namanya kesusahan. Saya tadi menyembah Tuhan di sini, lagu pertama menyembah, merasakan damai, sepertinya kita di bawah di awan. Waduh. Coba pulang nanti, dengan pikiran banyak. Rupanya kenapa? Begini, orang yang dekat dengan Tuhan, baru saya pahami Bapak, begini. Pernah disampaikan oleh salah satu pendeta sama saya. Dia bilang, Frans, ya, kamu itu menyembah Tuhan, kamu dibawa oleh Tuhan, terus kamu merasakan
sesuatu, pulang kamu, banyak bebanmu lagi, kamu kepikiran lagi, itu tidak masalah. Karena kamu sudah tahu itu, sering-seringlah datang kepada Tuhan supaya bebanmu itu ringan. Yang saya maksud di sini Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan, jangan sekali seminggu Bapak Ibu. Ya. Jangan sekali seminggu, bukan dalam arti ke gereja sini, bukan bagi Bapak Ibu. Ya di rumah doa juga, di rumah Bapak Ibu juga. Bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Ketika beban Bapak Ibu itu ada. Minimal mungkin Tuhan belum selesaikan saat ini. Tetapi minimal Bapak Ibu bisa mengalami keringanan beban itu. Ya. Yang kedua Bapak Ibu. Ini yang terakhir, sungguh-sungguh terakhir Bapak yang keduanya. Sementara damai dunia bersifat sesaat dan tidak bisa menyertai hidup kita kemana kita pergi. Yang sering di sini pergi jalan-jalan siapa? Angkat tangan aja kan nggak dosa Bapak Ibu. Hah? Nggak ada yang ngaku ya? Hah? Bapak Ibu kalau contohnya Ibu jalan-jalan ya, Bapak-bapak Ibu ini jalan-jalan pergi ke mall ya. Terus itu lihat, senang kan? Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau udah pulang nanti bisa bawa mall itu enggak? Enggak bisa. Kalau saya kan nggak ada AC, pas pergi ke mall itu senang. Anak-anakku senang. Pulang Bapak Ibu, anak-anakku. Felicia bilang begini, Pak enak ya di sana Pak ya dingin. Tak bilang sama dia, nak, kita itu bisa beli AC nak. Cuman itu AC-nya ditaruh di mana nak? Nanti semua terbuka ini nggak bisa. Oh iya Pak ya kita berdoa supaya punya rumah. Nah itu anak. Anak itu Felicia ngomong begitu ya. Ini Bapak Ibu. Sementara damai yang diberikan bersifat sesaat. Saya singgung ini ya. Sesaat yang dimaksud di sini karena tempat dimanapun kita mencari damai kita tidak bisa membawa pulang. Kalau bisa kita membawa pulang, artinya bahwa itu adalah sesuatu yang hanya bersifat sementara. Kapan hari itu Bapak Ibu? Ini yang terakhir. Kesaksian saya mendapatkan cincin pernikahan orang. Agak besar, tapi ada itu nomornya di situ. Saya dapat Bapak Ibu, saya dapat. Di tempat printer. Saya print itu, saya keluar, ada cincin di situ, emas. Saya bawa, saya tanya sama Pak Ibu, Mas, saya nggak tahu Mas. Dilihat di CCTV, banyak yang datang ke sini siapa? Saya bilang begini sama dia. Operatornya bilang, oh Mas tinggal di sini aja Mas. Nanti mana tahu ada apa? Saya bilang, Pak jangan Pak. Saya kasih nomor Bapak, nomor saya. Nanti kalau ada yang cari, itu hubungi saya. Takutnya saya, dia ambil, yang kasih apa itu? Ya bukan saya apa itu. Tapi saya tunggu lama Bapak Ibu ya. Sampai sekarang itu tidak ada yang mencari, nggak ada yang telepon saya. Saya pergi print kemarin ini. Saya bilang, Mas, yang apa itu yang punya cincin kemarin? Nggak ada Pak. Oh gitu ya. Saya bilang sama dia, oke lah, saya ngomong sama istriku, yang cincinnya kita jual atau gimana sih? Nggak ada pemiliknya, nggak ada tuannya ya kan? Saya pakai nanti bagus, terus kan bukan punya saya. Terus ada nomornya di situ, nomor apa itu di dalam apa itu ada nomor. Ya, dalam hatiku, aduh gimana ya? Sampai saya ini juga itu penasaran saya, ya kan? Apa yang saya lakukan Bang? Apa yang saya lakukan? Saya taruh di situ aja. Tapi ya sudah bilang saya tunggu 1 bulan. Kalau enggak udah tak jual lah. Masa berdosa di situ? Pak Gembala bagaimana? Masa berdosa Pak Gembala? Loh, saya cari pemiliknya loh. Serius. Saya cari pemiliknya nggak ada. Saya titip nomor handphone dia itu nggak ada. Ya gimana? Mas saya buang? Berkat. Iya kan? Iya. Saya bilang begini, saya tunggu 1 bulan lagi. Ya kan? Saya tunggu 1 bulan lagi. Kalau tidak ada, pasti saya jual. Ya. Ya untuk apa Bapak Ibu? Kalau nggak saya pakai. Kalau saya pakai kan nggak enak. Ini didapat lebih baik dijual aja. Dan ditanya sama saya uangnya di mana ya, saya nggak tahu nantilah uangnya. Ya itu Bapak Ibu ya, itu betul-betul itu. Ya saya bilang aduh, mana ya? Saya taruh sama orangnya, waktu diminta orang itu saya punya hikmah satu. Nanti saya kasih kalau
Dia sembunyiin Bapak Ibu. Saya nggak dapat karena saya nggak ada di situ. Itu saya pengen titip nomor handphone. Saya punya hikmat begini. Kalau dia telepon saya, dia mengaku pemiliknya, saya tanya, cincinmu itu warna apa? Cincin itu apa namanya itu? Nomornya berapa? Terus karena di dalamnya itu ada itu di atasnya itu masih ada kayak ada matanya. Supaya jangan kita ditipu Bapak Ibu. Ya kan? Kalau apa itu ditipu kita kan kita nggak baik juga. Itu bukan punya saya. Ya, bukan punya saya, tetapi Tuhan izinkan saya menemukannya dan sampai saat ini masih ada di kos saya. Kalau yang ada pemiliknya di sini boleh datang. Saya kasih tahu nomor berapa nanti kita akan kasih ya. Tapi jangan ngarang-ngarang nggak baik ya. Kalau nggak ada 1 bulan ya maaf kata pasti saya jual itu aja. Oke, itu saya tanya Pak Gembala tadi bilang berkat. Ya, oke lah kita tunggu 1 bulan apakah berkat atau bukan. Nah, itu Bapak. Kesimpulannya Bapak Ibu ya. Saya undang pemain musik untuk maju, ini kesimpulan. Kita nyanyikan pujian. Kesimpulannya saya tulis di sini Bapak Ibu. Gideon memberikan nama mesbah yang dia bangun itu adalah sebagai Tuhan damai karena dia sudah mengalami damai. Bapak Ibu begini, saya simpulkan dalam diri kita sebagai aplikasi dalam hidup kita, bahwa kalau Bapak Ibu datang kepada Tuhan dan merasakan ketika bersekutu dengan Tuhan mengalami kelegaan dan damai, artinya bahwa Bapak Ibu juga mengakui bahwa Yesus itu adalah damai. Amin. Oke, mari kita berdiri, kita nyanyikan satu pujian.